Masuk ke game kedua langsung aja pick and ban. Ini nggak ada hashtag Animo no Chikara ya? Wah. Kekuatan anime. Oke, dari sini Hearts bakal nge-ban Zip atau mungkin dia tapi Harusnya emang di ban sih. Soalnya kalau misalkan seandainya let's say dikasih zipnya dibuka, dia dapat satu pick, let's say ngambil salah satunya misalkan Lorion bakal coba diambil, kanannya dapat 2. Zip dipegang backdoor. PR banget PR sih. banget. PR banget. Oke, tapi sini ban-nya Zip mungkin bakal di ban atau mereka bakal coba untuk ambil karena mereka dapat first pick. Superman. Pilihannya cukup galau. Superman dulu. Sih, buat Superman Ayam. dulu ya. Jadi biar mungkin di band kedua antara Heart atau mungkin DG yang nge-ban si Zipnya ini. Atau mungkin bisa jadi dilepas dengan bandnya Airi dan di sini malah Rui di ban. Rui yang kita Band tahu berikutnya harusnya bergerak ke arah Zip sih atau mungkin bakal Lorion. Lorion. mungkin. Lubu tapi udah dipakai juga sebenarnya. Ya Lubu tapi kayak Lubu ya nggak mungkin di ban juga sih, sayang kalau mereka ban kan karena global ban pick juga ya. Iya. Oke, mungkin Airi Wah, juga masih no. bisa. Masa Nggak Sen, dong, masa nggak Sen, dong. masa mana Spasi. nggak ban mengganggar sekalian. Oke, dan di sini ada Elso ya, yang kita tahu juga Elso skillnya dan pasifnya yang membantu banget untuk bersembunyi. Ya bisa kamuflase ya. Wah, iya bisa berkamuflase. Kayak model Krizik tapi versi nembak. Oke, Oke. tapi ini satu band lagi dari tim DG. Satu band berikutnya mungkin Airi. akan bergerak kemana menurut lo? Menurut gue sih Airi, tapi iya belum ada yang pakai Airi Airi ya? juga. Airi belum? Atau mungkin kalau misalnya mau open dia bakal nge-ban Lorion atau mungkin ke arah Archer dulu. Lorion mungkin? Ya, Oh, tapi Airi, tetap bener. dengan Airi. First pick, Zip harus diamanin. Kalau dia mau, pokoknya pilihannya kalau nggak Lorion diamanin, langsung Zip. ambil Zip. Iya. Ya dia gambling nih. Galau, Gambling gua galau. ambil Lorion yang kehilangan Zip, gua Yes. ambil Zip kehilangan Lorion. Oke, agak sedikit ini ya, jadi bingung deh dari Hearts-nya. Tapi mungkin bakal ngamanin Zip dulu. Oke, kita akan lihat. Tapi kalau misalnya mau ngambil mid, menurut gua bakal ada counter dari hero-nya si Lorion juga Iya dari sih. ADG. Masih banyak sih, masih banyak counter dari Lorion juga. Yes. Oke, kita akan lihat Jester F first pick. Menurut gua, Apa nih? Zip sih. Zip ya, oke. Harusnya Zip sih. Zip, akankah Zip? Oh, no, Ya, tapi Lubu ternyata. Lubu yang udah di hover di shadow pick. Yes, Ya. Lubu. Zip kebuka, backdoor menurut gua bakal amanin. Pasti bakal diamanin harusnya Zip. Ras. Ras bisa sih untuk kayak kalau misalnya Lubu maju, Ras bisa maju. Iya, pakai Jadi Odin bisa Fist. kedorong. Benar, pakai Racing of Dragon Fist sama pakai Odin Fist-nya. Yes. Oke, nggak mengganggu dong. Enggak dong. Waduh, Enggak, mengganggu ini nyantet-nyantet tim Hearts ini. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Ilmu hitam. Nakrot, Ras. Oke, ternyata langsung ngambil power pick di awal, Iya, langsung dibuka. Nah, kalau ini sebenarnya enak banget kalau misalnya musuhnya itu lembek-lembek dan nggak ada escape Dan skill. dengan catatan ya, itu Nakrotnya bisa split push. Iya, benar banget, cepet banget. Dan di sini malah ngamanin seorang Florentino. Florentino kali ini Fen- dibalikin Fennec ternyata Oke, diamanin dulu. Furi. Oke. Kenapa? Furi. Kok jadi free? Kan Fennec Fury. Iya benar juga sih. Oke, di sini ada Dirak. Dirak. Menurut gue Dirak ini buat Florentino sama Fennec ya. Kenapa? Karena kan dia bisa kena damage stun yang ke belakang itu loh. Ya. Yang apa namanya? Yang mana? Yang bola? Iya, yang bola star. Oh, Itu ya loh. Falling Star. Falling Kalau Star-nya bilangnya loh. Falling Star. Oke. Tapi gue lupa nama skillnya apa. Pokoknya ada star. Yang gue tau yang bulat itu Astroluk. Oke, dan di sini juga udah ngamanin Violet. Arcanis pakai Violet. Sedangkan di sisi lain ada Florentino. Florentino bisa banget untuk masuk ke arah Violet. Kenapa? Karena Violet yang kita tahu, Florentino yang kita tahu juga itu sangat licin banget. Benar, Jadi benar. bisa banget untuk maju ke arah belakang Kayak dari tadi, tim Hearts. kayak di game pertama kita juga tadi sempat Violetnya mau didapetin sama Florentino-nya, tapi beberapa kali berhasil ketahan juga. Sebenarnya Florentino kita tahu bisa licin karena selama dia blasphemnya kena, triple threat-nya bakal enak banget sih. Ya, Buat ngedash. jadi agak kesulitan juga kalau misalnya Violet berhadapan sama Florentino. Betul, apalagi nggak dijaga di area belakangnya. Betul. Dan ini Dirak bakal menjadi Backliner. terdepannya lagi Oh, untuk depan lagi. Violet menurut gua. Ya, lebih ke arah backliner jagain Violet biar nggak offside. Iya, Atau sana emang bener. ada income damage yang masuk ke arah Violet bisa ditambah pakai Genesis Barrier sebenarnya kan. Iya, bisa banget. Atau mungkin kalau misalnya Violet malah roll ke depan salah pencet. Enggak gitu. Oh, soalnya Violet kalau ngerol ke Violet. depan dapat buff. Iya, Buff mati. ya. Instant kill. Oke, Zuka. Ternyata. Oke, stress di Zuka bakal diambil. Zuka. Ada Aldi ternyata. Wah, Aldi Kurnia. Aldi Kurnia muncul. Aldi Kurnia. Kan Aldi Zuka. muncul. Aldi Zuka. Oke, masuk band berikutnya.
Kita lihat fase ban berikutnya Di sini dari ada- Hearts. Dari DG ada Yana. Ini yang kita tahu juga kalau misalnya ada di team fight itu bener-bener membantu banget, apalagi kalau misalnya dia udah mode yang blood itu, udah disatuin tuh itunya. Mode full moon. Iya, terus kalau misalnya dia langsung menggunakan ultimate-nya udah kedorong-dorong musuhnya. Iya sih, pasti bakal clearing wave juga bakal cepat. Tapi Lorio ternyata bakal di-ban karena belum kelihatan mid laner dari tim Dunia Games, tim dari DG. Dimana baru kelihatan dari arah DS, jungle, Dan juga Zuka mungkin bakal bisa taruh di arah Abyssal juga. Abyssal terus Florentino Valentino di Dark ini Slayer. ya, Dark Slayer. Oke. Sedikit membingungkan tapi mari kita coba. Zipnya malah di-ban. Oh iya, Zip. Zipnya belum kelihatan support Zip. sih. Iya benar. Dari Hearts juga belum ada Zata. Zata. Menurut gua dia band Zata itu biar nggak ngebers banget ke arah Violet dan juga seorang lubunya menurut gua. Soalnya dari yang kita lihat juga gampang banget masuknya untuk seorang Zata, tapi harus tahu situasi untuk masuknya juga. Bisa jadi menurut gue sih masih bisa bagus banget jadi finishing menurut gua untuk kalau misalnya mau pakai Zata. Enak banget penutupannya ketika damage dari teman-teman yang lain udah masuk terus dia langsung ulti, atau enggak dia ultimate duluan tapi sayangnya dia harus turun duluan dan itu bakal jadi sedikit kesusahan untuk Zatanya menurut gua. Dan akhirnya di ban sama Hearts. Dari pick selanjutnya ada Flash. Oke, Flash bakal masuk ke arena. Ya, buat mid lane kita tahu ya. Ini sih suram tuh untuk tim Heart. Kenapa? Karena kalau ada Flash ini sekalinya masuk itu udah sekarat banget nih kalau misalnya dia dapetin Violet atau Iya. dinaknya. Pas masuk super speed Cyclone. Nah itu karena kan nggak ketarik bisa kan. di ini juga. Ya nggak bisa di hit juga kan? Iya nggak bisa di juga. Tapi oke, kita lihat sini 2 pick terakhir dari tim Hearts tentunya Ryoma. Oke, Ryoma dan Ryoma. satu lagi Ryoma mungkin bakal ditaruh di arah Ryoma. Kita belum ada Support? support sama supportnya Enzo. Ryo nggak, Ryoma support. Bukan, maksud gua Ryomanya support dan Oh. Enzo-nya jadiin jungler. Iya. Ini Enzo buat narik Florentino atau mungkin Flash menurut gue, tapi kan di sini ada Zuka. Zuka juga bisa banget untuk ngancurin formasi dari tim Hearts. Kenapa? Karena dia juga tipe-tipe hero yang demen banget di bash. Apalagi kalau misalnya nunggu fight selanjutnya. Jadi kayak Zuka tinggal masuk ini finishing gitu. Finishing doang ya. Kalau nggak Iya. ngebuka, kalau nggak ngebuka. Iya, kalau nggak buka duluan. Oke, Terus tapi di sini itu, Enzo kan emang STM United ya. Dia Yes. lempar rantai. tawuran. Anak tawuran ya kan. Anak STM banget emang. Iya. Tapi oke, kita akan lihat sini. Nux satu pick terakhir, lane sudah akan diambil terlebih dahulu tim dari DG. Oke, ini dia untuk komposisi dari kedua belah tim dari Hearts dan juga DG tentunya yang akan bermain di game kedua. Oke, agak sedikit ini ya unik dari DG Esport karena mereka nggak pakai dua archer. Gak pakai dua, iya benar. Nggak pakai dua archer, di situ cuman Fennec dan Fennec bakal dimanjain banget menurut gua, bakal ditemenin. Terus Bentar, gue baru sadar. nggak ada ini kan berarti antara Zukanya atau Florentinonya jadiin Support. Menurut Enggak, gua berarti sih, kalau gitu yang taruh support backdoor itu alain. wah, Alain support. berani banget sih. Enggak apakah mereka bakal tukeran lane. Wah, bisa Alain jadi. support? Gue belum pernah lihat sih. Mungkin Belum. belum pernah lihat sih gue alain support. Kalau sih. Florentino masih bisa menurut gua. Iya, Zuka support juga masih bisa ngejagain sih zoning Tapi sedikit. kita lihat aja nanti. Kita lihat aja kira-kira. Soalnya kan yang main pakai kiri itu lagi. Wah, Pakai kiri tuh lagi, kiri top Kiri tuh tuh dia. Pasuna. Wah, kenapa gitu? Iya benar juga, ya kan? Aduh, pengen Tapi BF-nya Hmm? ninggalin Tulen. apa? Iya itu juga. Emang Sangat butterfly, membingungkan. memang butterfly itu banyak shipnya di mana-mana ya. Iya. Jangan menghina butterfly nanti Apa? dilempar keju. Kenapa Bukan keju. Lempar keju. Apa namanya? Apa butterfly penggaris? Wah, bukan. Apa? Apa itu namanya? Apa namanya? Bukan keju. Ih, Apa? tuker. Hah? Bukannya diingetin malah Gua apa-apa. nggak tahu gua maksudnya itu makanan. Mentega Mentega terbang. Nanti dilempar mentega terbang. Butterfly. Butterfly. Iya, bener juga butter sama fly ya. Terus gue kayak, "Hah? Apa maksudnya?" Oke, dan tentunya Balik. jangan lupa hashtag spam di bawah Heartswin atau Super DG. Dan kita masuk ke gamenya antara DG melawan Hearts kali ini di game kedua. Dan oke, kita lihat sini tampaknya Jester F sudah mulai mencicil backdoor, mulai menunggu tujuan seorang Sky. Terus Wonder terlebih dahulu Astral bakal digunakan di arah mid lane ya. Ternyata Zuka yang bakal jadi ini ya abis enggak nih ternyata Florentino yang supportnya.
Florentino support ya? Florentino bakal taruh support. Enggak, Oh, Florentino di enggak. atas juga yang jadi support. Oh ya. Oke, tapi kita lihat juga di Oke. sini scroll bakal coba untuk masih ada Munch Punch juga ke arah seorang Jester backdoor menunggu. Backdoor. Oke, Backdoor coba untuk ukur aja karena Oslo coba dicek juga tentunya di arah rumput masih ada Astro bakal dilemparkan 3 Astro loot. Backdoor cukup sekarang bakal dikejar seorang Arcanis Oh, dan backdoor. bisa. Oh, backdoor masih bisa selamat. Scroll bakal coba untuk maju dengan super speed dan juga Munch Punch satu kali tactical fire ya. Gak bisa mendapatkan backdoor. Itu Arcanis sudah pas banget, akan tetapi tepat banget untuk menghindari skill dari seorang Lubu. Iya, backdoornya masih Masih bisa ngitung bisa. damage, terus scrollnya juga langsung nge-backup juga dari Karamel. Yes. Tapi lo lihat sini Ayapnya juga dalam masalah terkena 3 stack dari Astro Loop ya. Ini nih nyebelin banget dari seorang Dirak yang dimana dia kalau misalnya udah kena skillnya udah kena obstacle di sekitar Hah? udah susah. Iya, apalagi itu bisa di-stack kan. Masuk Iya, keluarnya bisa cepet soalnya di-stack. kan. Bisa di-spam. Oke, kita lihat sini juga di arah mid lane-nya juga coba untuk didapetin kembali oleh pemain dari DG di mana mereka coba mulai rotasi. Tapi kalau gue lihat ya, early game-nya kayak pressure-nya gedean ke arah Hearts ya. Ya ke arah hot. Tapi kita juga masih belum tahu nih. Soalnya di early kan masih belum kelihatan. Dan di sini mereka mencoba untuk coverin dulu dari DGS-nya untuk mencoba ngamanin di arah tower, ternyata di arah Abyssal yang dimana udah 4 orang ternyata, tapi Ayap di situ masih bisa untuk nge-clear dan berhasil untuk defense towernya. Oke. Abyssal juga di open oleh tim Heart, tapi di situ ini sedikit Oke, tapi bisa bakal dibuat apa kali scroll dalam masa jauh untuk ke belakang tuh di mana Abyssal Dragon berhasil melawan seorang Nox juga Ayap coba untuk mundur tapi scroll cukup sekarat, harus hati-hati masih ada super speed dan hampir aja maju super speednya kena tactical fire dan di arah bot lane backdoor is gonna be trouble. Ayap juga coba untuk mundur diimpel maju ke depan, tentunya bakal dilempar ke belakang oleh seorang Enzo. Bonus point didapatkan, Arcanis take the first blood atas seorang alain atau backdoor di sana. dibalikin dan langsung di follow up sama temen-temennya. Tadi juga gua lihat meskipun tadi dia dapat Abyssal Dragon dari tim DG Esport juga akan tetapi jadi trade ternyata di situ. Terjadi trading. Tapi untuk gold sih masih tetap sama dengan masih stabil menurut gua. Dan di sini Ayapnya yang bakal dibully habis-habisan. Iya, ini bakal sulit sih, harusnya bakal lebih hati-hati lagi dari tim DG Esports yang nggak bisa bermain terlalu offside karena mereka kena burst rame-rame bakal tumpang tuh masih cycle bakal gunakan cowok nakon satu orang, tapi tentunya di mana seorang backdoor coba untuk bisa ke follow up karena sampingnya, tapi yes agak sedikit sulit alain memang ya. Oke, jadi di sini posisinya udah winning conditionnya dari di early masih dipegang oleh Heart. Karena kita tahu juga dari DG Esports juga kayak musuh tim-timnya hero-heronya ini harus banget makan Iya, untuk iya. jadi item. Harus bisa investasi banget, apalagi Iya. buat Nuxnya kan, terutama buat Nuxnya. Tapi kita hasilin Nuxnya, oke masih ada thunder ini ya, rolling thundernya, masih rolling lightningnya. Dimana tuh akan terjadi fight juga di arah mid lane, masih ada ultimate dari seorang Phoenix dan Hammer Cyclone digunakan. Dan Orsa masih bisa mundur, dan Ayam coba untuk maju kembali, masih bisa selamat. Masih bisa selamat, itu Waduh. menjadi pembukaan yang cukup untuk menguras XP dari tim Hearts, Arcanis dan juga Orsted di situ. Tapi sengaja mereka dapetin HP. Oke, tapi di arah bot lane Jester bakal tumbang tampaknya, di mana Zuka langsung masuk coba untuk menarik satu orang, tapi masih ada Nox juga sudah follow pasti mark ulti maju ke arah depan. Cyclone digunakan juga ultimate dari seorang, tampaknya Alain digunakan backdoor. Spectre dari Re masih bisa terdodge dengan menggunakan satu flicker dan langsung ambil ke arah kursi gold dulu. Iya, Arctic Orb juga di situ dipakai dengan tepatnya tanpa mengurangi XP lebih lagi. Oke, tapi sebenarnya itu di sini di arah Abyssal sudah diambil menjadi Abyssal kedua untuk DG Sports, di mana mereka sudah mengungguli keadaan kurang lebih 1000 gold. Oke, Oke, tapi dan di bot lane scroll tampaknya bakal kelihatan coba untuk mundur, masih ada super spell, masih ada William Blade bakal gunakan juga, dan juga pinwheel coba untuk menarik seorang scroll dalam masalah scroll, tapi scroll bakal tumbang. Ayam coba untuk menahan, mundur ke arah belakang. Ayam bakal di-fighting, tapi tentunya bakal tumbang di sana. Masih ada Hammer Cyclone, tapi bakal tumbang di sana. Masih ada seorang Yami mundur ke arah belakang. Backdoor coba untuk mengejar, tapi tentunya masih bisa untuk mundur. Sky juga ada di sana. Coba untuk seorang Nox terkena satu kali Willing Blade, dan yes, Nox tampaknya harus kembali berjaga jarak. Mamon udah siap siaga di arah jungle. tapi dia langsung balik lagi, soalnya di situ udah kelihatan ada seorang Lubu di arah mid lane-nya. Jadi bisa jadi tuh kalau misalnya Florentina langsung maju ke arah Enzo, dia bakal di follow up sama seorang Lubu. Ini bakal jadi 2 lawan 1. Tapi kita juga di sini Mamon masih mencoba untuk open yang dimana sendiri. Waduh, itu di dos dong, serangan dari Lubunya. Kita sini bakal coba triple threat, kita sini berhasil bakal digunakan, bakal dikejar oleh 4 pemain lainnya. Mamon masih ada flicker, masih terkena slow dari Arcanis dan juga ultimate dari Scarlet, tapi tampaknya Nox juga masuk tapi agak terlambat di sana. Oke, ini tim Hearts sudah mulai menunjukkan
taringnya lagi. Betul, Tim Hearts bener-bener udah menunjukkan taringnya lagi, dimana pemain dari DG tampaknya agak sedikit kesulitan seperti yang gue bilang tadi. Lux tampaknya bakal coba untuk di dive aja kalau kita lihat di mana kali ini bakal coba untuk di kiting aja. Situ Mark of Thief sudah nyala ke arah seorang Arkanis, tapi tampaknya towernya bakal hancur dulu nih. Hancur duluan. Oke. Di arah gold ini masih menang Liga Esports, tapi kalau soal objektif Hearts ini udah menang objektif. Iya, menang satu tower sih sebetulnya. Iya. Cuman nggak apa-apa tentunya, dimana kalau kita lihat juga dari tim DG juga udah punya 2 Abyssal Dragon, dimana mereka pundi-pundi goldnya menang dari lane sama dari Abyssal. Tapi kalau lihat top lane, Mark of the Mark of the Frost masih sangat baik sekali. Bakal coba di-kiting kembali. Ada Mamon bakal coba untuk masuk, tapi kita akan coba untuk di-dive dan yes, berhasil tumbang. Noxnya masih rolling line-nya bagus banget. Masih ada kayak kami bakal digunakan dari seorang menahan 3 orang, tapi tentunya kita lihat sini nggak bisa karena akan tumbang juga seorang Ayep ya, walaupun ada 3 orang. Dan tampaknya di dot seorang Skrull dengan super speed masih bisa sedikit menggocek. Masih bisa sedikit menggocek, Aduh, akan tetapi salah jalan jadi susah. Tapi masih bisa ternyata. Flicker, Skrull, oh my god, Skrull. Dan ultimate lagi dari seorang Dirak pun jadi nggak akan bisa untuk menumbangkan seorang Skrull di situ. Iya. Tapi Nuk di situ dalam bahaya karena terkena damage yang cukup besar dari seorang Violet. Yes, lo lihat tadi Skrull ya itu udah salah jalan, masih bisa pulang, habis itu buang flicker sekali, recall dulu ya. Luar biasa. Iya banget. Dan nggak kena damage dari tower juga di Dan situ nggak karena kena, udah ada creepnya yang udah nebein. Satu doang ya. Tadi Iya, itu satu. pas satu banget dia langsung kabur. Oke, tadi maju ke depan suara Skrull. Coba untuk ngasih damage juga dengan punch tadi dengan super speed. Dan sementara itu kalau kita lihat di mana juga arah mid lane Orsted sudah mulai nge-setup juga seorang Diraknya di letter L. Dan kita lihat sini masih akan coba untuk bisa bertahan di arah mid lane terpilih 3 pemain lainnya. Oke, 3 orang coba untuk nge-defend dari arah mid lane, dan Abyssal Dragon akan menjadi perhatian yang cukup serius dari kedua belah tim, dan mereka coba untuk trade ke arah Dark Slayer, di mana Arkanis sudah siap bersiaga untuk menunggu di arah sana. Backdoor juga coba untuk menunggu. Arkanis mulai kelihatan, Dark Slayer berhasil diamankan oleh pemain dari DG Esports. Tapi yes, Abyssal Dragon juga bakal direlakan dulu aja, bakal ditukar dengan pembawa Dark Slayer. Oke, maju ke depan seorang Nox mulai dicicil juga, coba maju ke depan seorang Yamin, masih ada Orson juga maju ke depan, di mana masih ada Sekal bakal digunakan ke arah belakang, mengejar satu, mendapatkan 2 orang, cukup sekarang masih Mark of the Frost, tapi Orson dalam masalah, bahas menggunakan korbannya, di mana 2 orang langsung hilang begitu aja, masih ada seorang Yamin kelihatan, musuh basah ke arah belakang, tapi tampaknya Yamin masih bisa mundur sedikit, tapi 2 orang hilang, dan tentunya di mana pemain dari DG bisa langsung aja mengamankan lane-nya dan bisa melakukan sedikit push ke arah lane dari tim Hearts. Oke, dari early game ini DG Esports udah ke press abis-abisan menurut gue. No, tapi backdoor masih ada flicker. Waduh, masih bisa pulang Kirito. scroll sama backdoornya pulang bareng kan? Iya bener banget, tapi di sini winning conditionnya udah berbalik ya. Ya, Mamon coba untuk menahan ke arah mid lane, di mana kita coba untuk fight lawan 2 orang. Mamon coba untuk kiting dengan mid tower, dia satu nggak bisa ditahan juga teman secara Arkanis juga. Jester F coba untuk fight. Mamon maju ke depan, Cyclone dengan sangat baik, ultimate-nya menarik ke satu, dan tentunya di mana Yamin dalam masalah, tapi backdoor tersisa sendirian. Coba untuk melakukan panjat, tapi tampaknya nggak bisa. 4 orang harus hilang, tapi di arah bot lane diam-diam Nox mendapatkan tower tier 2, dan kita lihat di mana hanya seorang Olsen yang coba untuk menahan. Ditukernya 3 orang dengan tower tier 2. 2 langsung tower, dan juga di sini gue lihat tadi udah cukup banget dari defense-nya dari seorang Mamon, yang dimana dia bisa nge-TB-in 2 damage sekaligus, akan tetapi nggak bisa juga karena nggak ada follow up juga. Kalau misalnya tadi ada follow up itu masih bisa tuh, tapi sayangnya mereka dari tim DG Esports masih memilih untuk split push. Oke, tapi kita lihat sini tampaknya masuk ke menit 10, masuk ke arah mid game. Kita akan lihat di mana pemain dari DG Esports harusnya investasinya udah mulai masuk juga. Di sini kalau lihat Fennec-nya udah 7.600 dibanding sampai masih 4.300, sampai saat Divine tampaknya Mamon harus mundur. Astral bakal digunakan, Scroll coba untuk ngecek ke arah dalam Manspan dan super speed mundur ke arah belakang. China yang merasakan bakal digunakan. Lux dalam bahaya. Tentunya di mana nggak bisa coba untuk duel. Kita sini Mark of Thief rolling ke depan, tapi tampaknya Jester pakai yang pertama maju kembali Manspan ke arah seorang Orsted, dan sementara itu tersisanya 4 orang 4 lawan 5. Mid lane ini dengan ada 1 tank creep, menurut gue cukup untuk bisa melakukan push ya, tapi arah top lane diam-diam Zuka sudah mulai membawa wave-nya, bakal disuruh puasa dulu dari arah jungle milik dari tim Hearts, di mana wave akan sampai di arah top lane, di mana sekarang coba untuk menahan, tapi Orsted bakal tertekan dan bakal tumbang di sana begitu aja. Tower tier 2 top lane bakal hancur, high ground akan dibawa wave-nya, dan kita lihat sini Chain Hammer Cyclone bakal diaktifkan, coba untuk bisa dapatkan high ground di arah top lane. AM coba untuk zoning out, ada seorang Sky juga, di mana Core sudah mulai kelihatan, tentunya di mana seorang coba untuk melakukan kiting, di mana Sky coba untuk menambah sini Cyclone bakal digunakan, tapi tampaknya Sky bakal tumbang, masih ada Arkanis coba untuk maju, tapi tentunya di mana seorang Jester sudah kembali, bakal coba untuk di hitting juga, tapi sebentar itu di mana tampaknya di mid lane.
Yami berhasil melakukan seorang Mamon, tapi it's okay. Kita lihat juga akan 4 pemain yang cukup sekarang maju ke depan, masih ada ultimate. Jester bakal tumbuh di sana. Arkanis coba untuk maju kembali. Coba dapat seorang Nux, masih ada Mark the Frost. Ayo bakal coba untuk fight, backdoor bakal tumbang. Dan sebetulnya Arkanis juga bakal tumbang di sana. Masih ada seorang Yami yang coba untuk maju mendapatkan seorang dari Fennec, tapi tampaknya di sana harus tumbang dan Dirak tersisa saja. Kali ini 4 orang yang sudah hilang. Oke, Waduh, ini bisa jadi sih DG Esports langsung ke arah DS ya? towernya, enggak ke arah Oh. towernya, tapi mereka lebih memilih objektifnya dulu Dark Slayer biar mereka bisa to lane push menurut gua. Oke, Jadi ini tinggal tunggu mid lane-nya hancur aja nih 2 tower lagi. Mereka udah bisa langsung masuk dengan dengan smooth. iya dengan smoothnya. Maksudnya kayak mereka punya pressure dari 2 lane-nya, tinggal push data. Jadi 3 lane push kan. Iya. Oke, tapi sebentar itu kita lihat sini dengan membawa Dragon tentunya masih di hold oleh seorang Nux di bot lane. Sky akan coba untuk clearing wave terlebih dahulu. Dan backdoor akan coba untuk ngecek dulu aja. Dia masih mukul-mukul ya. Masih mukul. Mukul-mukul terus. Dia nge-trap biar dapetin seorang Violet. Oke, tapi dari arah bot lane tampaknya bakal dilempar seorang Mamon coba untuk bertahan. Masih ada triple threat dan juga ada tampaknya gentleman duel bakal digunakan, tapi Yami dalam masa dan bakal tumbang di sana nggak bisa bertahan. Masih ada kain juga satu orang Jester untuk karena belakang Osta coba untuk stacking dengan Astrolog, tapi bakal dikejar. Masih ada seorang Sky juga dari arah samping. Masih ada Willing Blade tapi nabrak ke arah tembok. Itu gimana seorang Sky bakal ketangkap. Maju ke depan seorang. Oh my god, scrollnya. Tapi ternyata Arkanis bakal tumbang pertama dan juga Sky bakal menjadi bulan-bulanan dari seorang Kirito Kun. Dan juga kita lihat sini 4 pemain bahkan 5 menuju ke arah mid lane. Sudah kena Mark of Team, masih ada Kamehameha dan bakal tumbang juga di arah tier 2 tower di mid lane. Dan sebentar itu Drake sudah dikeluarkan, masih ada Fine kelihatan. Sekarang coba dikejar dengan dari super speed juga Manspats, tapi di arah bot lane pun tampaknya mulai hancur. Tapi Ayam hampir aja tumbang, sedikit lagi kesandung meninggal. Dan kita lihat sini tampaknya seorang Jester coba juga ngecek ke arah sampingnya, masih ada cycle digunakan, coba fokus ke arah seorang Jester, masih bisa mundur dengan tactical fire, tapi back to dalam masalah. Coba jaga jarak kembali, bakal dikejar oleh seorang Enzo-nya masih bisa mundur. Cara bercycle digunakan, tapi Dragon berhasil dipulangkan terlebih dahulu di sana. Dan tampaknya sini Mamon belum berakhir, masih coba untuk menahan juga seorang Nux dan coba untuk bisa menjaga seorang backdoor untuk pulang terlebih dahulu. Dan oke, mereka bisa tarik mundur. Iya, dan tadi gue lihat di sini damage dari seorang Violet ini udah kerasa banget sakit, sedangkan di arah DG Esports ini yang bikin item defense itu cuman seorang Mamon. Jadi kalau misalnya nggak ada Mamon di depan itu udah sekarat-sekarat terkena cicilan dari seorang Violet. Iya, ini kita akan lihat di mana di arah tim Hearts-nya sendiri akan coba untuk bisa mengambil jungle terlebih dahulu. Oh, Jester hampir. Oke, kita lihat sini Ayam bakal coba untuk maju dan Arkanis yang bakal tertangkap menjadi 4 lawan 5 maju depan seorang sebelah cukup PD-nya. Masih ada Spectre Ire yang mudah digunakan. Dan pemain dari tim DG sudah membawa wave dari arah mid lane menuju ke arah tier 3. Kita pakai satu orang tarik, seorang Mamon masih untuk mundur. Yamin bakal kelihatan bakal coba di saja oleh banyak pemain. Cyclone Mark the Frost bakal menumbangkan satu orang Yamin. William Blade mengenai 2 orang, tapi backdoor masih bisa bertahan di arah mid lane-nya. Tower yang mulai tercecil dan sementara itu kita lihat 3 pemain lain dari Hearts coba untuk menahan, tapi lane lainnya sedang dibawa creepnya dari seorang Nux dan juga Flash dari arah top dan juga bot lane. Oke, kalau gue lihat di sini dari tim DG Esports itu mencoba untuk mengalihkan Perhatian, iya, mencoba untuk mengalihkan perhatian, sedangkan di sisi lain ada yang nge-split push, yaitu ada seorang Nux yang dimana dari tadi kita lihat juga ini menjadi pertukaran yang dimana tadi Hearts udah menang kondisi, sekarang malah DG Esports dan sekarang bakal mengarah ke Dark Slayer lagi yang ketiga, bahkan ini masih belum ada yang bisa nge-end lagi. Belum ada fight yang cukup lagi dan langsung mengarah ke objektif dan mereka mencoba untuk nge-setup lagi, nge-setup ulang Oke, dan tapi bersiap-siap untuk menghadapi fight. oke, maju depan Cyclone ke arah seorang Violet, menarik 3 orang dalam masalah. Tentunya di mana Jester bakal yang pertama masih bakal dikejar dan 1 demi 1 bakal tumbangkan Orso juga menyusul. 3 hilang, tersisa Arkanis kena Mark of Team dan mid lane Agra bakal tumbang di sana. Dan tersisa seorang Sky saja dan juga seorang dari Arkanis. Namun di arah bot lane bakal di-push. Top lane backdoor juga bakal clearing wave-nya juga di sana. Backdoor damage-nya gak gitu sakit ya. Yep. Tapi coba untuk fight, backdoor bakal tumbang di sana, tapi it's okay. Di bawah Dragon beserta Big Wave menuju ke arah high ground terakhir milik dari tim Hearts, di mana 2 pemain coba untuk menahan. Masih ada Ayem coba bisa follow up dari arah bawah, coba clear terlebih dahulu. Arkanis coba untuk defend, tapi Indox sudah sampai, core sudah mulai terlihat dan tentunya di mana Wave akan sampai dari arah bot lane. Kali ini coba untuk bisa nge-defend dan nggak bisa, Sky bakal hilang. Arkanis juga menyusul, Jester masih ada ultimate, tapi tentunya di mana bakal coba dikaitin oleh seorang Indox dan masih ada seorang Yami juga dan juga seorang Orstat. Coba kembali rolling lightning mundur ke belakang lagi.
lagi. Dan sekarang udah memasuki fase yang keberapa ini gue nggak tahu, tapi dari tim Heart ini masih bisa untuk defense tower-towernya mereka dengan Violetnya. Iya, tapi di sini mereka udah nggak defense tower. Iya, udah nggak nggak bisa ada. dapet tower Udah lagi, nggak udah gak ada. Tapi nggak ketika ada. satu core-nya mereka, Iya. mereka langsung nge-setup lagi dari arah Horse, dan dimana mereka harus nge-clear wave dulu. Apalagi ini wave-nya udah gede-gede banget, udah sedikit kesusahan untuk tim Hearts. Oke, tapi kemarin Yami bakal coba untuk jadi STM Gaming, Mamonnya langsung bisa nahan. Oh, itu tadi Ayap yang ketangkap untung masih bisa lompat. Iya, dan ini gue lihat dari DG Esport ini selalu menggunakan combo dari Skrull, Flash, dan juga seorang alain dari backdoor. Itu sekali masuk, terus talentnya juga ikutan masuk Masuk ke semua. arah Skrull. Ya pas meledak, itu habis semua. Ya damage-nya langsung ngilangin kayak lebih dari setengah darah nggak sih? Iya, lebih dari setengah darah. Tadi Oke. gue lihat juga di situ ada Violet yang gimana udah sekarat banget dan nggak bisa selamat, tapi ternyata di Iya. arah Oke, anak Toro bakal digunakan Auxiliary Cycle, bakal digunakan pasukan depan sekali cukup sekarang tampaknya satu orang mulai terculik. Arkanis bisa hidup kembali itu dengan Blade of Orsted. Eternity, tapi Orsted coba untuk back ke dalam masalah, majukan ke depan tapi tampaknya Arkanis bakal hilang di sana. Masih ada Lux juga coba untuk kamera tapi nggak bisa. Yami and masih ada welcome team, triple threat, blast up, dan satu orang tersisa yaitu Dirak saja yang nggak bisa menahan, di mana wave akan dibawa dari ketiga lane dan Orsted coba astrolognya, dan tentunya Diris gonna be win harusnya untuk tim dari DG Esports. ini game yang cukup panjang juga, 17 menit, yang dimana gue lihat dari tim Hearts ini